Halo semuanya, Assalamualaikum. Terima kasih masih di YouTube channel Wen Antoni dalam kisah terbaru berjudul Kontrak Pesugihan Blorong. Langsung saja, mari kita mulai ceritanya. Desa pesisir itu selalu tampak tenang dari luar. Ombak berkejaran memecah karang. Aroma asin laut bercampur dengan bau anyir perahu nelayan yang baru bersandar. Anak-anak berlarian di jalanan tanah sambil membawa ember kecil berisi kerang, sementara para ibu sibuk menjemur ikan di halaman rumah. Tapi di balik ketenangan itu, ada satu hal yang tak pernah padam. Gosip. Di warung kopi dekat dermaga, lidah para lelaki tua lebih cepat bergerak daripada dayung perahu mereka. Dan salah satu topik favorit mereka, tentu saja, adalah Pak Marno. Marno saat itu pria berusia 45 tahun. Rambutnya mulai memutih di pelipis, tapi langkahnya selalu malas. Sejak istrinya pergi meninggalkannya 5 tahun lalu, hidupnya makin tak terarah. Pagi-pagi saat nelayan lain sudah menebar jaring, ia justru masih terkantuk-kantuk di bangku warung, memegang segelas kopi hitam yang sudah dingin. Sore hari, bukannya memperbaiki perahu atau menyiapkan alat tangkap, ia malah menghilang di arena sabung ayam di pinggir desa. Orang itu kalau terus-terusan begini, kapan mau berubah? Celetuk Pak Minto, nelayan tua yang duduk di warung sambil menyeruput kopi. Entahlah men, jawab temannya, Pak Sastro. Hutang di warung Buparti saja belum lunas, sudah minjem lagi buat taruhan. Mereka tertawa hambar. Bukan karena membenci Marno, tapi karena sudah tak tahu harus mengeluh atau menasehati lagi. Kebiasaan buruk itu membuat Marno sering berhutang, bahkan pada tetangga dekat. Uang hasil menang sabung ayam tak pernah bertahan lama. Kalah sekali saja, habis sudah modalnya. Anehnya meski begitu, dia tetap merasa akan ada keberuntungan besar menunggunya di tikungan hidup. Di ujung dermaga ada pemandangan yang selalu jadi pembanding. Beberapa nelayan seperti Pak Surip dan Pak Wardi hidupnya pas-pasan tapi tetap ceria. Mereka berangkat melaut sebelum fajar, pulang dengan hasil seadanya, lalu duduk bersenda gurau sambil menjemur jaring. Rumah mereka sederhana, tapi suara tawa anak-anak selalu terdengar dari dalam. Melihat itu, seharusnya Marno bisa merasa iri dalam cara yang baik. Tapi tidak, baginya bekerja keras setiap hari untuk hasil yang tak seberapa adalah kebodohan. Suatu sore yang lembab, setelah kalah berturut-turut di arena sabung ayam, Marno duduk sendirian di bangku bambu dekat pantai. Matanya menatap laut, bibirnya komat kamit menghitung sisa uang receh di kantong. Tiba-tiba seorang kawan lamanya, Samin, sesama penjudi, duduk di sebelahnya sambil menyalakan rokok kretek. Kau tahu, Nok, ucap Samin sambil menghembuskan asap. Ada cara cepat buat kaya. Bukan judi, bukan kerja keras. Lebih pasti dari semua itu. Marno menoleh malas. Kalau cuma omongan kosong mending diam kamu, men. Samin tersenyum miring. Kamu pernah dengar Nyi Blorong? Nama itu membuat Marno terdiam sejenak. Ia pernah mendengar dari cerita orang tua dulu. Sosok setengah wanita, setengah ular yang konon bisa memberi kekayaan bagi yang mau menjadi pengikutnya. Cerita itu biasanya disampaikan di malam hujan, di teras rumah sebagai dongeng peringatan untuk anak-anak. Tapi Samin tak sedang bercanda. Jangan bilang kau percaya tahayul begitu. Marno menyipitkan mata. Samin tertawa pelan. Percaya atau tidak, ada orang di kampung sebelah yang dulunya miskin, sekarang punya tambak besar, perahu banyak. Katanya dia, ya kau tahulah, memelihara ular. Marno mengernyit, pikirannya mulai terusik. Cerita seperti itu memang sering jadi bahan berbisik-bisik, tapi jarang ada yang berani mengakuinya. Dalam hati ia membayangkan dirinya duduk di rumah besar, uang mengalir tanpa harus melaut atau bertaruh, tidak lagi menunggu keberuntungan yang tak pasti. Namun
Ada juga rasa ngeri yang menjalar di punggungnya. Nyi Blorong bukan sekedar kisah, ia juga simbol kutukan. Konon, orang yang bersekutu dengannya akan hidup mewah, tapi harus membayar dengan sesuatu yang tak ternilai nyawa atau anggota keluarga. Sore itu, angin laut bertiup kencang, membuat daun kelapa berderak. Marno bangkit dari duduknya, tapi bayangan pembicaraan barusan telah menempel di kepalanya. Ia berjalan pulang melewati jalan setapak yang memisahkan deretan rumah nelayan. Dari rumah Pak Surip, terdengar suara tawa anak-anak. Dari rumah Bu Parti, tercium bau ikan asin yang baru diangkat dari wajan. Semua itu terasa asing baginya, seolah ia berjalan di dunia yang berbeda. Di dalam rumahnya yang sepi, Marno menyalakan lampu minyak dan duduk di kursi reot. Pikirannya terus memutar kata-kata Samin. Ada cara cepat buat kaya. Semakin ia mengingatnya, semakin besar keinginannya. Ia tahu hidup seperti ini tidak akan membawa perubahan. Usia sudah hampir setengah abad, tabungan nihil, hutang menumpuk. Kalau terus begini, ia akan mati sebagai orang tak berguna. Malam itu, suara ombak terdengar lebih berat dari biasanya. Dari jendela Marno menatap gelapnya laut. Ada kilatan cahaya samar di kejauhan, entah dari perahu atau sesuatu yang lain. Di telinganya suara Samin seperti bergema lagi, menyebut nama yang selama ini hanya jadi legenda, Nyi Blorong. Di dadanya rasa penasaran mulai berbaur dengan ambisi. Ia belum memutuskan apapun, tapi hatinya condong ke satu arah. Arah yang penuh misteri dan kemungkinan besar bahaya. Namun bagi Marno, bahaya kadang terasa lebih menarik daripada kemiskinan yang tak pernah pergi. Keesokan harinya, di arena sabung ayam, ia kembali bertemu Samin. Apa yang harus aku lakukan, Noh, untuk bisa bertemu dengan Nyi Blorong? Samin menghembuskan asap sambil tertawa pelan. Kau harus bawa kepala ayam hitam, bunga melati, dan kendi berisi air laut yang diambil sebelum matahari terbit. Itu syarat mutlak. Kalau tidak, kau bisa pulang cuma dengan rasa takut. Marno mencatatnya dalam hati. Sesaji itu tidak sulit dicari, tapi waktu dan caranya harus tepat. Ia mulai merencanakan kapan akan berangkat. Semakin ia membayangkan prosesnya, semakin jelas gambaran rumah besar, harta berlimpah, dan hidup mewah di kepalanya. Namun setiap kali bayangan itu muncul, ada pula kilasan wajah perempuan berambut panjang dengan mata kuning menyala yang entah dari mana datangnya. Dalam mimpinya malam itu, ia seperti mendengar suara lirih dari tengah laut memanggil namanya. Ia terbangun dengan keringat dingin. Tapi bukannya takut, ia justru merasa seperti dipanggil untuk melangkah lebih jauh. Menjelang tengah malam, Marno keluar rumah, duduk di tepi pantai. Ombak kecil memukul kakinya. Di kejauhan, laut tampak hitam legam. Tapi ada kilauan samar, seperti sisik yang memantulkan cahaya bulan. Ia mengerjap, mencoba memastikan pandangannya. Namun kilauan itu menghilang begitu saja. Angin membawa suara aneh, bukan ombak, bukan burung camar, seperti bisikan panjang yang tak jelas dari arah timur. Marno merapatkan jaket tipisnya, tapi matanya tak lepas dari garis horizon. Ada perasaan aneh seperti sedang diawasi. Bulunya merinding tanpa alasan yang jelas. Ia menghela nafas panjang. Rasa takut dan penasaran bercampur jadi satu. Apapun yang akan terjadi, ia tahu langkahnya sudah setengah berada di jalur yang tak bisa ia putar kembali. Langit malam itu tampak kelabu. Bulan tertutup awan tipis sehingga sinarnya hanya remang. Pak Marno berjalan menyusuri pantai dengan langkah tergesa. Di tangannya ia menggenggam sebuah keranjang rotan berisi sesaji, kepala ayam hitam yang masih hangat darahnya, bunga melati yang ia beli dari pasar sore, dan kendi tanah liat berisi air laut yang ia ambil menjelang fajar tadi. Setiap langkah yang ia ayunkan menimbulkan suara gesekan pasir basah dengan telapak kakinya, seolah mengikuti ritme jantungnya yang berdetak cepat. Dari pantai, ia mendayung perahu kecil ke arah timur. Ombak malam terasa lebih berat, seperti menahan jalannya. Hutan bakau mulai tampak di kejauhan, gelap, lebat, dan tak bersahabat. Di sekitarnya, udara terasa lebih dingin, dan aroma amis yang menusuk mulai tercium. Bukan amis ikan segar,
melainkan amis yang aneh, seperti darah bercampur lumpur. Marno merapatkan perahu di antara akar bakau yang menjuntai seperti tangan-tangan hitam dari bawah air. Ia melangkah hati-hati, menembus tanah becek yang memeluk kakinya sampai sebatas mata kaki. Angin di dalam hutan bakau berbisik, menimbulkan bunyi lirih yang seolah memanggil-manggil. Ia sampai di sebuah tanah lapang kecil di tengah hutan bakau. Tempat yang disebut lelaki tua itu yang ia jumpai diberitahu oleh Samin. Tanahnya licin, di sekelilingnya air menggenang, dan di tengahnya ada batu besar berlumut. Ia meletakkan sesaji di atas batu itu, lalu menundukkan kepala, seperti yang Samin ajarkan. Dengan suara rendah, ia memanggil nama yang sejak dulu hanya ia dengar di cerita-cerita. "Ratu, Nyi Blorong, hamba datang membawa persembahan." Beberapa saat tak ada yang terjadi, hanya suara air yang sesekali bergelombang kecil. Namun perlahan, udara di sekitar mulai berubah. Bau amis semakin kuat, angin berhenti, dan permukaan air di sekeliling tanah lapang itu bergolak. Dari riak-riak itu, muncullah suara gesekan halus, seperti sisik besar yang bergesekan dengan batu. Lalu dari dalam air, sosok itu muncul. Bagian atasnya, seorang wanita berwajah sangat cantik. Rambut panjang tergerai. Kulitnya pucat berkilau di bawah cahaya bulan yang mulai menembus awan. Namun dari pinggang ke bawah, tubuhnya bersisik hijau keemasan. Ekornya menjuntai panjang ke air yang berputar pelan. Matanya kuning keemasan, menatap Marno tanpa berkedip. "Aku mendengar panggilanmu." Suaranya lembut tapi menggema, seperti datang dari dasar laut. "Apa yang kau inginkan, manusia?" Marno menelan ludah, berusaha menjaga suara agar tidak bergetar. "Aku ingin kaya, Ratu. Ingin hidup berlimpah tanpa lagi merasakan kemiskinan." Senyum tipis terbit di bibir sang ratu. "Kaya? Semua manusia menginginkan itu. Tapi tak ada yang datang padaku tanpa harga yang harus dibayar." Marno memberanikan diri menatap mata kuning itu. "Imbalan apapun yang kau inginkan akan aku berikan. Asal aku bisa menikmati hidup mewah." Nyi Blorong bergerak maju. Ekornya menggeser batu berlumut hingga menimbulkan bunyi berderit. "Baik, aku akan memberimu kekayaan berlimpah selama 15 tahun. Ketika usiamu genap 60, nyawamu menjadi milikku. Kau akan ikut ke dasar lautku, menjadi bagian dari kerajaan ini untuk selamanya." Jantung Marno berdetak keras. 15 tahun. Waktu yang terdengar panjang, cukup untuk menikmati segalanya. Ia berpikir cepat. Usia 60 masih lama, dan entah bagaimana, mungkin nanti ia bisa mencari cara untuk lolos. "Aku setuju," jawabnya mantap. Nyi Blorong mengangkat tangannya, dan tiba-tiba muncul gulungan kertas kuno berwarna kekuningan. Tulisan di atasnya bukan huruf yang ia kenal, melainkan simbol-simbol aneh yang tampak berdenyut pelan. "Berikan darahmu di atas kertas ini." Marno menggigit ujung jarinya sampai darah merembes. Ia menorehkan darah itu di kertas sesuai arahan sang ratu. Begitu darah itu tertetes di kertas tersebut, kertas itu terbakar sendiri tanpa api, berubah menjadi abu yang terbang ke arah wajah Nyi Blorong dan lenyap di udara. "Mulai besok," ujar sang ratu, "emas, uang, dan segala bentuk harta akan datang kepadamu. Tapi ingat, tak ada yang bisa membatalkan perjanjian ini, bahkan dirimu sendiri." Tiba-tiba dari ekornya yang bersisik, Nyi Blorong menjatuhkan sebuah kantong kain hitam ke tanah di depan Marno. Kantong itu basah, berat, dan menebar aroma legam yang tajam. "Bawalah ini pulang sebagai permulaan," katanya. Lalu perlahan tubuhnya tenggelam kembali ke dalam air, menyisakan riak kecil yang segera hilang. Marno memungut kantong itu dengan tangan gemetar. Isinya berat, dan ketika ia mengintip sedikit, kilauan emas menyilaukan matanya. Ia tertegun sesaat, hampir lupa berada di tengah hutan bakau yang gelap. Ia kembali ke perahu dengan nafas memburu, mendayung secepat mungkin,
Menjauh dari tempat itu, angin laut kembali bertiup, tapi kini rasanya tidak dingin, melainkan seperti membawa janji baru. Sesampainya di rumah, Marno menutup pintu rapat-rapat. Ia membuka kantong itu di bawah cahaya lampu minyak. Keping-keping emas, kalung, dan beberapa batu berharga permata memantulkan cahaya kuning ke dinding rumahnya. Matanya berbinar, senyum lebar muncul di wajahnya. Dalam hatinya, suara kecil berbisik, "Ini awal hidup barumu." Dan ia sama sekali tidak memikirkan lagi tentang usia 60 atau laut gelap yang menunggu di kejauhan. Perubahan hidup Marno terjadi begitu cepat. Seakan ia melangkah dari gelap menuju cahaya gemerlap hanya dalam semalam. Rumah kayu reot yang dulu ia tinggali kini tinggal kenangan. Di atas tanah lapang dekat dermaga berdiri rumah baru berukuran besar dengan dinding tembok kokoh, jendela kaca mengkilap, dan pintu kayu jati yang diukir halus. Depan rumahnya, dekat dermaga, terparkir perahu motor besar dengan cap putih mengkilap, Marno Jaya. Sesuatu yang bahkan nelayan paling rajin di desa itu tak pernah berani membayangkannya. Setiap pagi warga desa yang melintas akan melirik ke arah rumah itu. Ada yang tersenyum kagum, ada pula yang menggeleng sambil bergumam sinis. Cepat sekali dia kaya. Ada apa di balik itu? Bisik mereka. Namun Marno tak peduli. Baginya, orang boleh bicara apa saja. Yang penting ia kini punya segalanya. Dengan uang yang terus mengalir entah dari mana, ia memperluas usahanya. Perahu motornya tak hanya dipakai untuk melaut, tapi juga disewakan pada para nelayan yang ingin menangkap ikan di perairan yang lebih jauh. Ia membangun gudang ikan besar di dekat dermaga, mempekerjakan beberapa pemuda desa. Namun meski usahanya berkembang, sifatnya ikut berubah. Marno yang dulu bisa duduk santai di warung kopi sambil bercanda, kini jarang terlihat di tempat itu. Ia lebih sering menghabiskan waktu di rumah atau pergi ke kota untuk urusan yang tak pernah ia ceritakan. Wajahnya kini sering terlihat tegang, nadanya tinggi jika berbicara, dan tidak segan memarahi siapapun yang dianggap mengganggu. Orang-orang yang dulu membantunya saat susah mulai merasakan dinginnya sikap Marno. Samin, kawan judinya yang pernah memberinya petunjuk soal sesaji, pernah datang untuk meminjam sedikit uang demi berobat anaknya. Bukannya membantu, Marno malah mengusirnya dengan alasan sibuk dan tak mau menanggung beban orang malas. Padahal dulu Samin lah yang sering memberinya makan saat ia tak punya uang sepeser pun ketika kalah judi sabung ayam. Desa pesisir itu yang biasanya tenang mulai ramai oleh kabar miring. Ada yang bilang uang Marno berasal dari hasil mencuri atau menjual barang-barang terlarang. Namun ada pula yang berbisik-bisik pelan, seolah takut didengar angin. Konon di rumah besar itu, katanya, bisik-bisik, Marno memelihara seekor ular raksasa berwarna hijau keemasan. Katanya ular itu hanya muncul di malam hari. Sisiknya berkilau seperti emas dan matanya menyala seperti bara api. Gosip itu semakin ramai ketika beberapa anak kecil mengaku melihat bayangan melata melintas di balik jendela rumah Marno. Tentu saja anak-anak selalu punya imajinasi liar. Tapi di desa yang masih memegang cerita-cerita mistis, kabar seperti itu cepat menjalar seperti api di musim kemarau. Marno tak pernah mengkonfirmasi atau membantah. Ia hanya tersenyum tipis jika ada yang berani menyinggung. "Kalau kalian iri, bekerja keraslah seperti aku." Begitu jawabnya. Namun di matanya ada kilat tajam yang membuat orang enggan berdebat lebih jauh. Lama-lama, walau kekayaannya bertambah, Marno mulai kehilangan teman. Orang-orang hanya datang jika ada urusan bisnis atau untuk meminjam perahunya dengan membayar mahal. Tak ada lagi tawa hangat di malam-malam warung kopi. Yang tersisa hanyalah bisik-bisik di belakang punggungnya. Suatu malam, saat angin laut bertiup kencang, Marno duduk sendirian di ruang tamunya yang luas.
Lampu di meja bergetar sedikit terkena hembusan angin dari celah jendela. Ia memandangi emas dan perhiasan yang ia letakkan di atas meja, tersenyum puas sambil menyeruput kopi. Di luar, suara ombak terdengar seperti nyanyian jauh yang memanggil-manggil. Tiba-tiba, ia mendengar suara lirih dari arah kamarnya di lantai atas. Suara yang sangat pelan, namun jelas. Srek, srek. Seperti suara sisir bergesekan dengan rambut panjang. Marno menajamkan telinga. Suara itu terdengar teratur, seperti seseorang sedang menyisir rambut di dalam kamarnya. Perlahan, ia bangkit, melangkah menaiki tangga. Setiap anak tangga berderit di bawah berat tubuhnya, dan suara sisiran itu semakin jelas. Ritme yang anehnya membuat bulu kuduknya meremang. Ia sampai di depan pintu kamar. Lampu minyak kecil di lorong berkedip-kedip, dan suara itu berhenti mendadak. Marno membuka pintu dengan cepat, berharap melihat siapa yang berani masuk ke kamarnya. Namun ruangan itu kosong. Tempat tidurnya rapi, meja kayu di pojok bersih dari debu, dan jendela tertutup rapat. Tak ada siapapun, hanya aroma samar melati yang tiba-tiba memenuhi udara. Aroma yang sama dengan bunga sesaji yang dulu ia bawa ke hutan bakau. Marno berdiri mematung, nafasnya tertahan. Lalu entah dari mana terdengar suara tawa lirih seorang wanita, mengalun sekejap, lalu menghilang seperti tersapu angin laut. Ia menutup pintu kamar perlahan, matanya menyipit. Dalam hati ia tahu bahwa ia tidak sendirian malam itu. Hari-hari berikutnya, langit malam itu seperti diselimuti kain hitam pekat. Angin laut bertiup kencang, membawa aroma asin bercampur amis yang menusuk hidung. Awan tebal bergulung-gulung di atas desa, menutup bulan sepenuhnya. Di kejauhan garis tipis kilatan petir sesekali menyambar, diikuti gemuruh rendah yang bergema di horizon. Marno duduk di sudut kamarnya. Tubuhnya menggigil meski ia sudah mengenakan jaket tebal. Di meja kecil dekat ranjang, berderet jimat dan bunga yang diberikan seorang dukun muda dari desa seberang. Satu-satunya yang mau menerima uangnya, meski wajahnya terlihat ragu. Marno sudah mengunci pintu kamar dari dalam, memaku jendela, bahkan menyumbat celah-celah dengan kain basah agar tak ada yang bisa masuk. Ini cuma malam biasa, cuma badai laut, gumamnya, berusaha meyakinkan diri sendiri. Tapi dalam hati ia tahu, malam ini adalah malam yang ia takuti selama 15 tahun terakhir, malam penjemputan. Lampu gantung di langit-langit tiba-tiba berkedip-kedip. 1 detik terang, 1 detik padam, seperti nafas yang terengah. Lalu suara krek krek terdengar dari pintu, seolah ada yang mendorongnya perlahan dari luar. Marno menegakkan badan, matanya melebar. Suara itu berhenti sejenak, digantikan bunyi lain. Tawa pelan seorang wanita. Bukan tawa lepas, tapi lirih, panjang, dan dingin seperti air yang merembes ke dalam tulang. Sumbernya dari arah pantai. Tawa itu naik turun, kadang terdengar jelas, kadang memudar, namun selalu kembali. Marno memejamkan mata, membisikkan doa yang diajarkan dukun muda itu. Jemarinya meremas jimat yang terbuat dari kain hitam berisi raja. Tapi tawa itu semakin dekat, seperti menelusup dari celah-celah dinding. Tiba-tiba seluruh lampu di rumah padam, gelap total. Hanya ada kilatan petir sesekali yang membuat bayangan perabot menari di dinding. Marno berdiri tergesa, nafasnya memburu. Ia tak tahan lagi berada di dalam rumah. Ia berpikir kalau ia bisa sampai ke dermaga dan mengambil perahunya, mungkin ia bisa melarikan diri jauh ke tengah laut. Dengan langkah gemetar, ia membuka pintu kamar. Koridor rumah terasa lebih panjang dari biasanya, seakan dindingnya memanjang sendiri. Setiap langkah menghasilkan gema aneh, seolah lantainya berongga. Bau amis semakin tajam menusuk, bercampur dengan aroma dupa yang terbakar setengah. Ia membuka pintu depan dan langsung disambut angin kencang. Laut terlihat bergejolak di kejauhan. Ombak memukul-mukul dermaga dengan keras.
Marno berlari menuruni jalan setapak menuju pantai. Namun setelah beberapa puluh langkah, ia tersadar rumahnya kembali ada di depan mata. Jantungnya hampir melompat keluar. Ia mencoba berlari ke arah lain, menembus kebun kelapa, melewati pagar bambu, tapi setiap kali ia selalu kembali ke depan rumahnya. Seolah jalan di desa malam itu hanya berputar-putar, memaksanya tetap di tempat. Di tengah nafasnya yang memburu, ia mendengar suara itu lagi. Tawa lirih kini bercampur suara srek, srek, seperti sesuatu yang diseret di atas pasir. Suara itu semakin dekat, berputar mengelilingi rumah, lalu berhenti tepat di belakangnya. Marno tak berani menoleh, tapi dari ujung matanya, ia melihat sesuatu bergerak di kegelapan. Gerakan itu lambat, namun pasti, disertai suara sisiran rambut. Srek, srek. Petir menyambar di langit. Dan dalam sekejap di dalam cahaya itu, ia melihatnya. Sesosok tubuh wanita cantik dengan rambut hitam panjang tergerai. Matanya menyala hijau. Dari pinggang ke bawah tubuhnya menjelma menjadi ekor ular raksasa. Sisiknya licin berkilau kehijauan. Panjang ekornya melingkar di tanah, menggores pasir dengan suara mengerikan. Marno mundur satu langkah, tapi tanah di bawah kakinya terasa lembek, seperti lumpur yang menariknya pelan-pelan. Wanita itu tersenyum, memperlihatkan gigi runcing, dan suaranya terdengar jelas di tengah gemuruh petir. "Sudah siap, Marno? 15 tahun sudah cukup." Marno terhuyung, matanya liar mencari jalan keluar. Tapi malam itu, laut, angin, dan tanah desa seakan bersekongkol. Tidak ada tempat lari, dan dari balik kegelapan, ekor raksasa itu mulai bergerak, menyapu mendekatinya. Pagi itu, langit di desa pesisir tampak pucat. Matahari masih malu-malu, menembus sisa awan hitam yang semalam menggantung berat di atas laut. Angin pagi membawa aroma asin, tapi ada sesuatu yang lain. Bau amis yang lebih pekat menusuk dan membuat bulu kuduk berdiri. Warga yang lewat di depan rumah Marno berhenti. Pintu depan menganga lebar, seperti disengaja. Tak ada suara, tak ada tanda kehidupan. Hanya derit pelan dari engsel pintu yang bergoyang terkena angin. Pak Tarman, nelayan tua yang biasa berangkat melaut paling pagi, memanggil-manggil karena melihat sesuatu yang tak beres dari rumah Marno. "Pak Marno, Pak Marno, apa sampean baik-baik saja?" Suaranya menggema, tapi tak ada jawaban. Dengan hati-hati, beberapa warga masuk. Pak Tarman memanggil. Lantai ruang tamu terasa licin. Pandangan mereka segera tertuju pada sesuatu yang membuat langkah berhenti. Jejak lendir yang memantulkan cahaya matahari pagi, berliku-liku seperti bekas tubuh besar yang menyeret diri di lantai. Di sela-sela lendir itu, tergeletak beberapa sisik besar, licin dan berwarna kehijauan. "Ya Tuhan," bisik seorang warga menutupi mulutnya dengan tangan. Warga menelusuri rumah itu. Tak ada Marno, tak ada suara. Semua perabot masih ada, tapi lemari yang dulunya penuh emas dan uang kini kosong, seperti tak pernah diisi. Koin emas, perhiasan, bahkan perahu motor milik Marno yang ditambatkan di dermaga, semuanya lenyap tanpa jejak. Rumah itu seakan menjadi cangkang kosong, ditinggalkan penghuninya tanpa sempat berpamitan. Di dermaga, kabar segera menyebar. Beberapa nelayan mengaku saat fajar mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Dari kejauhan, di tengah ombak yang memantulkan cahaya pertama matahari, sesosok ular raksasa tampak menjulur dari permukaan air. Tubuhnya berkilau basah, ekornya memecah ombak seperti gelombang badai. Di bagian atas tubuh itu, samar-samar terlihat wujud wanita berambut panjang. Wajahnya menunduk seakan sedang tersenyum. Makhluk itu, kata mereka, menyelam perlahan ke dalam laut, meninggalkan pusaran air yang lama tak hilang. Sebagian warga tak percaya, menganggapnya bualan nelayan yang terlalu dini bangun. Tapi sebagian lainnya hanya terdiam, karena di dalam hati mereka tahu Marno memang sudah lama bermain dengan dunia yang tak seharusnya disentuh manusia. 15 tahun lamanya. Hari-hari berikutnya, rumah Marno menjadi tempat yang dihindari. Entah kenapa, meski hujan turun atau ombak pasang membawa air laut ke halaman rumah itu, bekas itu tetap saja ada,
lendir-lendir, seakan menjadi tanda yang menolak hilang. Waktu berlalu dan kisah tentang Marno menjadi legenda di desa pesisir itu. Para orang tua akan menceritakannya di malam hari kepada anak-anak yang terlalu sering bermimpi ingin cepat kaya. Sebagai peringatan, mereka akan berkata, "Kalau kau dengar suara sisiran rambut di tengah malam, jangan pernah keluar rumah. Itu Nyi Blorong mencari orang yang berutang janji." Namun cerita itu tak pernah berakhir hanya sebagai dongeng, karena sesekali nelayan yang pulang sore hari bersumpah melihat sesuatu yang mengintip dari bawah permukaan laut. Sepasang mata berwarna emas memantulkan cahaya matahari senja, seolah mengawasi dari kegelapan. Dan laut tak pernah benar-benar mengembalikan mereka yang telah ia ambil. Selesai. Saya pamit dulu, sampai jumpa di kisah berikutnya di YouTube channel Wen Anthony. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum.